Jadi ondel-ondel itu dulu namanya bukan ondel-ondel, itu adalah barongan. Berawal kalau dari cerita orang tua, ada suatu kampung terkena wabah penyakit. Nah, oleh sesepuh kampung atau petinggi yang ada di desa setempat memerintahkan ke masyarakatnya membuat boneka raksasa berpasangan. Kalau di agama kayak muslim itu kita percaya gaib juga kan ya. Mereka tuh pasti berpasangan juga. Akhirnya kita buat boneka itu sepasang dan diarak keliling kampung. Seiring perkembangan zaman, akhirnya almarhum Haji Binyamin Sueb mengeluarkan lagu ondel-ondel. Maksudnya gondal-gandel, karena tangan ondel-ondel dulu tuh gondal-gandel. Nggak dimainkan, kalau sekarang ini kan udah mengikuti perkembangan zaman bisa dimainkan. Jadi plesetan, gondal-gandel. Akhirnya diresmikanlah haloya Gubernur Jakarta pertama Bapak Ali Sadikin sebagai adat istiadatnya masyarakat Betawi. Nah, sekarang Dani dikenal nih. Oke, untuk pembuatan topeng ondel-ondel dengan bahan baku fiberglass. Yang pertama, karena ondel-ondel ini harus step by step ya, dimana ada beberapa proses, yaitu pembuatan topeng, kerangka, kemudian penjahitan baju. Di saat wabah pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya DKI Jakarta ya Pak, yang jumlah penderitanya terbanyak mungkin kalau lihat dari berita, kita sebagai seniman atau pengrajin yang ada di DKI ini benar-benar ngerasain goncangan yang parah Pak. Karena pertama dari segi pemasaran ya, produk-produk yang kita produksi ini ya percuma diproduksi karena daya jualnya itu nggak ada. Kita mau jual ke pedagang pun mereka banyak yang tutup karena tempat-tempat pedagang yang kerjasama dengan kita ini bisa Karesialban ini kebanyakan berada di tempat-tempat rekreasi yang ada di DKI Jakarta. Sedangkan pengunjung-pengunjung yang ada di tempat rekreasi tersebut ya nggak ada. Akhirnya pedagang tutup dan sehingga barang-barang yang diproduksi oleh Karesialban ini nggak bisa dijual ke pedagang atau di sistem drop pedagang gitu ya. Nah, jadi ditambah lagi nih dari segi jasa hiburan Mbak, seperti misalkan acara pernikahan, hitanan, gathering, dan lain-lain tuh yang nggak ada di DKI. Jadi kita kena dampak juga Mbak, seperti jasa hiburan kita, karena kan Karesialban ini bukan hanya ondel-ondel, tapi ada gambar keromong, tari Betawi, palang pintu, manusia petasan, simpring, danau Betawi, dan lain sebagainya. Nah, dari segi jasa hiburan aja kita nggak ada. Terus dari pemasaran produk, penjualan produk pun ya kalau boleh dibilang ya hampir sebulan itu bisa kehitung sama jari, paling 1-2 gitu kan. Nah, jadi gimana ya, bantuan dari pihak-pihak terkait sebenarnya memang ada, seperti dari Dinas Kebudayaan Pemprov, Suku Dinas Kebudayaan Wilayah Jakarta Barat itu ada, tapi mereka berbentuk sembako. Sedangkan operasional kantor kita tetap berjalan butuh biaya. Tiap bulan itu kita ya harus bayar listrik, kontrakan, wifi, operasional seperti bahan baku yang memang harus dibeli karena produksi tetap berjalan. Jadi harapan kita sih sebenarnya pelestarian sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2015, yaitu wajib ikon untuk setiap hotel, rumah sakit, sekolah, diskotik, parkir liar. Saya berharap sih ada gitu Mbak, misalkan pembelian ornamen-ornamen lah, walaupun juga sekarang ini saya lagi promo harga gitu kan, harga COVID lah saat wabah COVID, jadi harganya bisa sampai potongan 30%, bahkan ada yang sampai 50% Mbak untuk penjualan, biar supaya setiap bulan ini ada yang bisa menutup operasionalnya. Jadi saat ini saya juga bingung Bang, kenapa sih seniman Betawi pada saat seperti ini hanya diperhatikan aja nih, dilihat doang, tapi nggak dikirim, maksudnya gimana ke depannya.